paragraf berikutnya itu bicara terkait dengan tujuan penelitian, ya. Tujuan penelitian itu Anda bisa pakai juga kata-kata ini ya. Penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya terkait dengan pandemi COVID. Jadi melengkapi atau Anda malah lebih ekstrimnya menyebutkan hadir untuk membantah. Kalau memang membantah, ya. Ya, bisa di sini menunjukkan kita akan membahas apa di situ, ya. Membahas dijelaskanlah di sini bagian rumusan masalahnya. Jadi di tujuan ini nanti akan muncul rumusan masalah. Satu itu mengkaji pengalaman, nah ini ya, pengalaman ketahanan psikologis orang tua. Nah, ya. Kemudian dua itu menjelaskan praktik keberagamaan. Nah, bagian dari strategi ya. Nah, ini nanti turun menjadi rumusan masalah. Nah, jadi tujuannya itu apa di situ ya? Nah, juga bagaimana proses praktik. Nah, jadi di sini uh, ada tiga nanti rumusan masalahnya di sini ya. Jadi masuk di bagian tujuan di paragraf di sini itu dinarasikannya di latar belakang itu dinarasikan. Tapi itu ada poin tujuannya di situ. Nah, berbagai bentuk ketahanan psikologis orang tua dan praktik keamanan perlu diketahui karena berimplikasi. Nah, ini narasi mempertegas bahwa penting sekali untuk membahas ini. Ya. Anda bisa pakai yang seperti ini nanti template-nya ya. Ikuti. Jadi bagian ini teman-teman, mana ini rumusan masalah ini. Ada 3 rumusan masalah ini ya. Kemudian dikasih penegasan lagi di belakangnya. Nah, ya, ini kalimat penegasan. Nah, bukalah paragrafnya dengan kalimat seperti ini. Penelitian ini hadir untuk melengkapi atau membantah atau membantu ya kajian-kajian gimana membahasakannya itu ya. Nah, itu selesai. Kemudian yang terakhir, nah ini paragraf terakhir ini adalah uh, kalimat argumentatif namanya ya. Penelitian didasarkan pada argumen bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, telah menimbulkan risiko ketahanan psikologis orang tua yang berakibat pada kecemasan orang tua dan kekerasan dalam lingkup keluarga terjadi secara meluas dan tingkat peningkatan yang tinggi. Jadi argumentatif itu menunjukkan ya kalimat yang mendorong orang untuk membaca tulisan kita nantinya. Ya, jadi eh, arti pentingnya kira-kira begitu ya. Arti pentingnya kita tutup latar belakang itu dengan bahwa dengan kalimat argumentatif bahwa penting sekali mengkaji yang seperti ini ya. Nah, nih, ketidakmampuan dalam menguatkan psikologis orang tua dapat terjadi oleh sistem nilai yang berubah. Nah ini juga. Nah, di sini ada yang kita akan masukkan ya. Ini ada teori-teori yang kita dapatkan ya. Nah, ketidakmampuan dalam menguatkan psikologis orang tua dapat terjadi oleh sistem nilai ya. Nah, ini sistem nilai yang berubah dan tidak mampu beradaptasi. Jadi di sini ya. Bagian ini adalah bagian uh, fokus nanti kita. Ya, ini bagian dari concern penelitian kita terkait dengan ketahanan psikologis. Ya. Nah, jadi ada 3 di sini ya. Jadi satu itu sistem nilai, yang kedua adalah pola organisasi, dan yang ketiga adalah komunikasi. Ya, jadi yang 3 ini nanti kata kunci sebenarnya dalam penelitian kita nanti. Ya, ini pola organisasi. Dari mana didapat ini? Dari teori yang ada. Nah, jadi kalau teman-teman ini akan membantu nanti pada saat kita bikin instrumen pengumpulan masalah, pengumpulan data ya, maaf, pengumpulan data itu guide atau pedoman wawancara dan organisasi. Nah, ini kata kuncinya itu harus ada. Jadi pada saat orang membaca itu sudah lihat pada saat kita baca di bagian akhir, berarti nanti dia akan membahas ini ketahanan psikologis keluarga, dia akan bahas dari 3 ini.
Nah, sistem nilai, pola organisasi dan komunikasi. Nah, jadi orang sudah ngerti, ya, orang sudah ngerti, memudahkan pembaca bahwa arahnya penelitian ini akan seperti ini, ya. Nah, kemudian bagian B, rumusan masalah. Rumusan masalah yang tadi di atas. Ya, bagaimana ketahanan psikologis, bagaimana praktik, kemudian bagaimana dinamika ketahanan. Ini tergantung teman-teman ya. Nanti saya minta satu saja bisa, dua juga lebih bagus ya. Jadi antara satu dan dua untuk rumusan masalahnya teman-teman. Karena waktu kita sangat mepet untuk mengerjakan ini ya. Nah, rumusan masalah. Kemudian setelah rumusan masalah, tujuan. Tujuan itu turun dari rumusan masalah. Teman-teman pahami itu ya. Nah, sederhana bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi yang pasti harus Anda perhatikan bahwa rumusan masalah itu sudah masuk di bagian di sini ya, di bagian paragraf tujuan. Oke. Bagian paragraf tujuan di latar belakang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian D, telaah pustaka. Telaah pustaka itu silahkan diteliti, silahkan dicari, bisa di buku ataupun di jurnal ya. Anda bisa di jurnal itu googlescholar.com. Anda cari kata kuncinya yang Anda misalnya keberagamaan, yaitu cari di situ searching akan banyak yang muncul. Silahkan dicari di situ. Jadi sebaiknya jangan hanya meletakkan saja ya. Meletakkan itu disimpan saja di situ, tidak, tetapi diberikan narasi. Hasil penelitian dilakukan menunjukkan bahwa, oke, gitu ya. Nah, dia digunakan untuk apa di penelitian kita. Jadi telah pustaka itu ada penelitian, tapi dia fungsinya apa di penelitian kita. Misalkan gini ya, nah itu kan hasilnya Fahrusi. Hasil penelitian ini akan membantu rencana penelitian dalam melihat dan memahami 3 kelompok Islam dalam potret selisih keluarga selatan. Karena ada 3 kelompok temuannya. Nah, hasil penelitiannya itu membantu untuk memotret kira-kira keluarga selatan itu seperti apa. Nah, jadi dia letaknya sebagai apa. Jadi bukan diletakkan saja, tapi dia sebagai apa. Demikian juga yang lain. Anda perhatikan nanti ya. Nah, ini juga ini temuan dari penelitian ini akan sangat menarik dibawa pada lingkup masa pandemi dalam melihat keseimbangan praktik keberagaman keluarga Selatan. Ya, nah itu penelitian Arianto ada temuannya, kemudian dia dipakai sebagai apa di kenapa ya? Ya, kenapa kamu meletakkan ya? Untuk apa itu? Nah, kemudian lebih lanjut penelitian khusus ini ada, kemudian ada juga ini temuan dalam penelitian ini sebagai pijakan. Oke. Nah, ada lagi, masih ada penelitian penelitian yang saya temukan. Berdasarkan temuan ini, peneliti mendapatkan gambaran atau konsep besar bahwa ya, jadi dia membantu seperti apa dalam penelitian yang Anda akan lakukan. Nah, ini ada beberapa, ada 6 penelitian. Anda bisa 2 dan 3 saja ya. 3 itu sudah bagus. Untuk penting, berdasarkan beberapa temuan penelitian di atas, didapatkan beberapa konsep penting yang bisa menjadi pijakan. Nah, ini akan menjadi guide observasi dan wawancara kita ya, belief system. Ini juga saya temukan di buku ya. Sebetulnya ada buku saya, buku judulnya Ketahanan Keluarga, Resiliensi. Ya, self resiliensi judulnya. Nah, itu saya ambil dari situ. Tapi itu semua terkait dengan beberapa penelitian yang dari atas ini ya. Nah, ini coba Anda lihat tadi, belief system. Belief system itu sistem nilai. Ya, yang tadi ya. Jadi, bagian terakhir ini sistem nilai itu muncul ya, sistem nilai, pola organisasi dan komunikasi. Nah, 3 kata kunci itu muncul di bagian sini, di bagian telah pustaka.
Telah pustaka. Ini belief system itu bahasa Indonesianya sistem nilai. Family organizational pattern itu pola organisasi keluarga. Ya, kemudian communication, ya komunikasi. Nah, kemudian diperjelas ketiga konsep di atas akan menjadi perbedaan dari kajian pembahasan dari penelitian ini sehingga akan memperlihatkan keunikan dan perencanaan penelitian ini. Ketiga konsep itu akan digunakan dalam pengumpulan data, membuat guide wawancara dan observasi. Ya. Nah, karena di sini ada dua variabel saya tulis juga. Nah, itu nanti akan menjelaskan atau saling menjelaskan dengan aspek keberagamaan, ya. Jadi kalau cuma teman-teman satu ya satu saja, tapi kalau dua di situ ya dimunculkan di sini tentang dua. Nah, aspek keberagamaan ya cukup kalau bagi saya di sini saya langsung tuliskan dimensinya saja, ya. Saya langsung tuliskan dimensinya. Bisa aspeknya, bisa indikator atau yang lain, ya. Ya, ini di bagian D ya, bagian D itu